Jamaah majlis kajian di surau rahimakumullah. Dah cukup lama juga kita tidak melanjutkan kajian tentang az-zakah, zakat yang kena kita tinggalkan karena berhubungan dengan kehadiran bulan Ramadan. Dan pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang az-zakah. Kita tahu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah berzakat ini beriringan dengan perintah untuk menunaikan salat. Aqimus salata wa atuz zakah. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan salah satu hujjah memerangi orang-orang yang enggan membayarkan zakat adalah karena mereka memisahkan bukan hukum antara salat dengan zakat. Mereka mengatakan bahawa salat mereka tunaikan, tapi berzakat setelah Nabi tiada tidak lagi akan mereka bayarkan. Walaupun Umar bin Al-Khattab di awal sikap Abu Bakar belum memahami mengapa Abu Bakar begitu tegas dalam perkara orang-orang yang enggan membayar zakat tersebut. Bahkan Umar menyampaikan hujjah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Saya perintahkan untuk merangi orang kalau apa inya masuk ke medan tempur mengangkat senjata, kalau orang tersebut menyerang atau memerangi kaum muslimin sampai orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa in qaluha, apabila mereka telah mengatakan, in qalaha, apabila seseorang itu mengatakan kalimat tauhid tersebut, artinya masuk ke dalam Islam, usima minni, terpeliharalah dariku, kata Nabi, dammuhu, darahnya, wa ird, hormatannya, maluhu, dan hartanya. Ada alasan apa kita bisa memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat itu? Itu pertanyaan Umar bin Al-Khattab. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, la uqatilanna man farraqa baina as-salah waz-zakah. Akan memerangi orang yang memisahkan fardu, kewajiban salat, dengan kewajiban. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salat dan diikuti dengan perintah berzakat, wa aqimus salah wa atuz zakah. Sampai akhirnya Abu Bakar menyampaikan atau mengucapkan kalimatnya yang masyhur. Apa kata Abu Bakar? La uqatilannahu, sungguh aku akan memerangi mereka. Law mana'un, andainya mereka tak memberikan inaqan, hanya seekor unta kecil sekalipun, yang pernah mimma a'tau, dari apa yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah peristiwa yang mengawali keputusan Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi mereka-mereka yang enggan membayar. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya syariat ini dan begitu tingginya nilai
perintah menunaikan zakat tersebut. Nah, jamaah rahimah, kita sudah berbicara tentang fardunya, kapan dia disyariatkan, apa hukumnya, dan bagaimana kaifiat laksanaannya, dan apa syarat yang penuhi baik pada hartanya maupun pada orang yang menunaikan. Sekarang kita masuk kepada al-mustahiq. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu siapa? Para ulama bersepakat menjadikan salah satu rujukan, salah satu dalil yang menjadi hujjah orang-orang yang berhak menerima zakat itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Ikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun." Nah, ini yang menjadi dalil penetapan ada 8 asnaf, 8 kelompok manusia, 8 karakter manusia yang berhak untuk menerima zakat, dan tidak sah zakat apabila disalurkan kepada selain dari apa yang telah disebutkan tersebut. Ini dikatakan 8 asnaf penerima. Nah, pada posisi pertama yang disebutkan adalah 2 kelompok manusia yang mengalami kondisi kehidupan yang sangat atau kehidupan yang tidak layak atau dalam keadaan kesulitan menjalani hidup karena ekonomi mereka payah, atau yang yaitu al-fuqara dan masakin. 2 jenis ini sering disebut bersamaan, fakir, miskin. Nah, tentu perlu kita fahami apa karakteristik dari orang yang masuk kategori fakir dan miskin tersebut. Apa karakteristik dari orang yang disebut fakir dan miskin? Kemudian kita juga akan berbicara tentang apakah nanti asnaf yang 8 karakter ini punya hak tidak untuk meminta apabila mereka dalam keadaan kesusahan di dalam menghadapi kondisi. Karena apa? Karena di dalam ketentuan syariat meminta itu hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya. Jadi bukan boleh hukum. Hukum asal meminta-minta itu adalah haram.
Dari mana kita dapatkan hukum asal itu haram adalah hadis Qabisah yang ada di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Qabisah, tahammaltu amalatan, aku pernah memikul suatu beban. Jawab, fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fi, karena beban tanggungjawab yang dipikul, aku datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta kepada beliau membantu Qabisah tadi memikul beban tersebut. Faqal, jika Qabisah datang meminta kepada Nabi, apa kata Nabi? Aqim, tetaplah engkau di sini, hatta ta'tiyana sadaqah, sampai datang sadaqah. Nanti dari sadaqah itu saya berikan kepada engkau. Na'mura laka biha. Qala, kata Qabisah, sementara menunggu datang sedekah itu, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Qabisah, ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata la tahil illa li ahadi thalathah, sungguhnya meminta itu tidak halal melainkan untuk salah satu dari 3 kelompok orang saja. Dari sanalah kita dapat mengatakan meminta itu hukum asalnya tidak halal. Tidak halal itu apa? Haram. Yang pertama adalah rajulun tahammala hamalah, orang laki-laki yang memikul beban tanggungjawab. Beban tanggungjawab untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Misalnya, untuk mendamaikan orang yang bertikai, mungkin karena bertengkar perkara uang. Daripada pertikaian itu mengarah kepada permusuhan, merusak hubungan antar sesama mereka, atau orang yang memikul secara personal, secara pribadi, tanggungjawab untuk perbaiki fasilitas umum dan berbagai macam secara pribadi, maka orang tersebut halal bagi dia untuk meminta pada orang yang mungkin membantunya, tapi dengan catatan hatta yusibaha, sampai dia peroleh apa yang dia pikul itu. Kalau sudah dapat, sudah terpenuhi, maka yumsik, ya hentikan meminta. Jangan kecanduan dulu. Kalau selesai beban yang dipikul, tabayyan, stop. Yang kedua, rajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu, seseorang yang dikenai atau ditimpa oleh bencana hartanya, timpa oleh bencana hartanya, fahallat lahul mas'alah. Itu yang dimaksud di sini adalah yang membuat dia berada dalam kesusahan. Mungkin hartanya seluruhnya habis, terbawa hanyut karena banjir, gelodo, atau terbakar berbagai macam. Qadarullah. Kemudian jika kondisinya sudah seperti itu, fahallat lahul mas'alah,
boleh dia meminta halal, tapi dengan catatan hatta yusiba qiwaman min aishin. Aishin, jadi sampai dia memperoleh penopang kehidupan. Ini bukan untuk mencari kaya pula, tapi untuk menopang hidupnya. Au sadadan min ais, atau menutup kebutuhan kehidupannya. Nah, orang seperti ini boleh meminta kalau dia sudah dapat penopang hidupnya, penutup kebutuhannya, yumsik, dia tahan. Jadi tidak dia jadikan meminta ini untuk mengembalikan kekayaannya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang ditimpa oleh faqah, kesusahan hidup, kemelaratan, hatta yaquma salasatu min dhawil hija min qaumi, sampai bersaksi 3 orang yang memang bisa dijadikan sebagai pegangan ucapannya dari kaumnya. Ada yang bersaksi bahwa laqad asabat fulanan faqah, orang itulah susah kini dia. Ya. Jadi ada orang yang bersaksi bahwa dia memang dalam keadaan yang seperti ini, fahallat lahul mas'alah, halal bagi dia untuk meminta, tapi untuk apa? Hatta yusiba qiwaman min ais, sampai dia mendapatkan penopang kehidupannya pula, atau penutup hajatnya. Jadi bukan menjadikan meminta sebagai profesi di dalam hidup. Nah, itu salah satu persyaratan seseorang baru halal untuk meminta. Jadi meminta tidak boleh dijadikan sebagai profesi yang disebut dalam bahasa Arab tasawul, namanya mengemis. Itu bukan karakter, bukan pekerjaan seorang muslim dan muslimah. Kita sedih ketika ada saudara-saudara kita yang dalam kesusahan kemudian dieksploitir, dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya nurani. Apalagi yang dimanfaatkan bukan hanya susah, kadang-kadang saudara-saudara kita yang terbatas dari sisi kemampuan dan fisik, mereka koordinir, kemudian mereka antarkan ke simpang jalan, kemudian meminta di sana, harinya kemudian dikumpulkan lagi dan dibagi penghasilan hari-hari itu untuk koordinatornya dan untuk orang yang meminta. Apakah peristiwa itu pernah terjadi? Dan bisa jadi sering. Jadi, apakah itu adalah cara mendapatkan penghasilan yang halal? Haram. Nah, belum lagi ada pelanggaran lagi, yaitu menjadikan pang jalan, lampu merah sebagai tempat untuk, sudah perbuatannya tidak halal, tempatnya juga tempat yang terlarang orang melakukan aktivitas itu. Kasihan sebenarnya. Kalau memang dia dalam keadaan kesulitan, kesusahan hidup, maka memang dibolehkan dia meminta, tetapi tentu bukan di tempat yang dilarang orang untuk ganggu, menghalangi, bahkan orang yang lalu lalang. Kenapa? Karena bukan untuk itu tempat itu.
Nah, berdasarkan kepada hadis ini, maka jemaah rahimakumullah, dibolehkan orang-orang yang ditimpa oleh kesusahan hidup meminta, tetapi tahuilah al-faqir, miskin, orang fakir dan miskin, al-qani', yang qanaah, kalau dia mendapat sesuatu sudah cukup baginya, dia bersikap qanaah di dalam jalani kehidupan, tidak mengantarkan dirinya meminta-minta kepada orang yang bisa jadi bisa merusak kehormatannya, harga diri, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang meminta-minta kepada